Pak Hufron, selamat pagi. Pagi, Mbak Ana. Baik, Pak Hufron, dari kacamata hukum tata negara, bagaimana implementasi konstitusi kita saat ini dalam penyelenggaraan pemerintahan? Ya, pertama menurut saya kita harus memahami dulu tentang apa yang disebut sebagai presidensial system. Jadi ciri presidensial system itu salah satunya adalah supremasi konstitusi. Artinya bahwa pemerintahan negara, legislatif, eksekutif, yudisial itu diatur tunduk patuh dengan konstitusi. Oleh karena itu, maka menjadi penting pemahaman yang utuh, yang komprehensif terhadap konstitusi kita dalam konteks bernegara dan berbangsa. Salah satu ciri yang kedua adalah bahwa ada yang disebut sebagai pemisahan kekuasaan. Kan ada kekuasaan legislatif pembentuk undang-undang, ada kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang, ada kekuasaan yudisial untuk mengadili pelanggaran undang-undang. Mereka diberi kekuasaan masing-masing sesuai kewenangan dalam konstitusi. Tetapi ada suatu keharusan untuk melakukan yang disebut check and balances system, pengawasan dan saling keseimbangan. Itu yang menurut saya, Mbak Ana, tumpul gitu. Hari ini antara legislatif, eksekutif dalam konteks kontrol legislatif terhadap eksekutif itu lemah gitu. Oleh karena itu, prinsip ini yang harus dijaga untuk memberikan keseimbangan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial. Kenapa? Kalau kekuasaan eksekutif tidak dikontrol oleh legislatif di satu sisi dan dikontrol oleh yudisial di sisi yang lain, maka melahirkan apa yang disebut sebagai diktatorship konstitusional. Jadi pemerintahan yang diktator atau otoritarian. Itu yang kita jaga di mana ketika Pak Prabowo ini koalisinya koalisi gemuk gitu, baik di kabinet maupun di parlemen. Sehingga kalau tidak ada oposisi yang saya sebut sebagai oposisi sebagai penyeimbang dalam konteks presidensial system, maka khawatir terjadi apa yang disebut sebagai otoritarian baru atau gaya baru. Kira-kira gitu, Mbak Ana. Berarti juga kekuasaan eksekutif ini harus dikontrol oleh legislatif dan yudisial. Maka untuk lembaga legislatif dan juga yudisial ini harus seperti apa, Pak Hufron? Iya, misalkan kalau kita bicara soal yang kemarin itu berkaitan dengan amnesti dan abolisi misal. Kita paham bahwa namanya abolisi dan amnesti itu sebagian besar dalam sejarahnya itu adalah kaitan dengan delik politik atau kaitannya dengan kejahatan keamanan negara gitu. Kasus para aktivis yang kemudian ditahan, yang kemudian diadili, ya itu dibebaskan dalam sejarahnya begitu. Tetapi kemarin ternyata itu abolisi dan amnesti ternyata untuk kasus korupsi yang dalam sejarah panjang pemerintahan baik mulai Pak Karno, kemudian Pak Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, kemudian SBY, Pak Jokowi itu belum pernah ada. Amnesti abolisi itu adalah dalam kasus korupsi misalkan. Ini juga harus dikontrol oleh civil society, selain juga oleh legislatif. Ternyata legislatifnya menyetujui gitu. Ini yang saya sebut bahwa sensitivitas kita terhadap persoalan check and balances system harus tetap hidup gitu supaya tidak ada tadi yang disebut sebagai diktatorship konstitusional. Seolah-olah ini konstitusional tapi aslinya diktator gitu. Kira-kira gitu mana? Baik Pak Hufron. Lalu kalau untuk refleksi penting ini yang harus diambil oleh bangsa Indonesia dalam memperingati Hari Konstitusi setiap tahunnya. Seperti apa Pak Hufron? Ya, kita harus paham bahwa ada yang disebut konstitusionalisme. Konstitusionalisme itu adalah paham pembatasan kekuasaan. Jadi dalam konteks konstitusionalisme itu kekuasaan itu diatur dan dibatasi. Dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh konstitusi. Tadi salah satu pembatasan adanya check and balances system. Jadi limit power to limit. Jadi kekuasaan yang satu membatasi kekuasaan yang lain gitu. Lewat check and balances system. Yang kedua lewat apa yang disebut sebagai victim period atau periodisasi masa jabatan. Misalkan kenapa
eksekutif di Indonesia 5 tahun ditambah 5 tahun, 10 tahun. Dibatasi supaya tidak terjadi apa yang disebut sebagai tadi tirani atau diktatorship tadi. Yang kedua menurut saya ada mekanisme Mbak Hana. Kalau ingin menjatuhkan presiden misalkan atau wakil presiden dalam masa jabatan yang dikenal dengan pemakzulan. Dalam presidensial system itu diatur syarat dan prosedurnya gitu. Dan itu adalah bagian dari ciri presidensial system. Kalau sebelumnya dalam masa Gus Dur itu parliamentary system. Kalau sekarang ada usulan tentang misalkan pemakzulan presiden, wakil presiden, ya mekanisme yang diatur pasal 7A, 7B, Undang-Undang 45. Ada pelanggaran konstitusi gitu, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, kolusi, tindak pidana berat, perbuatan tercela, tidak memenuhi syarat presiden, wakil presiden. Baru nanti diajukan ke DPR, DPR ajukan ke MK, MK kemudian diajukan ke DPR, baru sidang istimewa MPR. Harus mekanisme itu. Jangan gagap kalau memang itu sebagai mekanisme yang disediakan oleh konstitusi gitu. Ini bagian dari kita sadar akan konstitusi. Sadar dan patuh terhadap amanat konstitusi. Kira-kira gitu Mbak Ana. Baik, Pak Hufron. Mungkin dapat menyampaikan pesan kepada pendengar Pro 3 RRI di seluruh Indonesia, Pak Hufron, terkait hal ini. Iya, jadi maksud saya bahwa prinsip kekuasaan itu adalah dibatasi oleh konstitusi. Harapannya agar tidak terjadi apa yang disebut sebagai rule by man, bahwa yang ngatur ini adalah orang. Sesungguhnya yang ngatur kita ini dalam konteks penyelenggaraan berbangsa dan bernegara itu adalah konstitusi. Maka semua aparatur penyelenggara negara, di eksekutif, legislatif, di yudisial, tunduk patuh kepada amanat konstitusi gitu. Termasuk dalam konteks pelindungan hak asasi manusia misalkan. Oleh karena itu menurut saya penting pemahaman kita adalah memahami secara utuh materi muatan prinsip-prinsip konstitusionalisme yang ada dalam Undang-Undang 45. Kira-kira gitu Mbak Ana. Baik Pak Hufron. Terima kasih Pak Hufron telah berbincang bersama Pro 3 RRI dan memberikan perspektifnya. Selamat pagi Pak Hufron. Selamat pagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.